Ada masih. Kita kadang-kadang ngundang ustadz. Kita ngundang ustadz tuh jam 10. Tahu-tahu dia datang jam setengah 12. Marah nggak kita? Kan kadang-kadang sewot juga kita. Tapi kalau kita kembali kepada ayyardha bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu wa bimurri qudai. Allah yang udah menetapkan dia terlambat, mau bagaimana kita? Hah? Kan la yahsulu kullu minha idza aradal aqdar, enggak ada yang bisa. Kita enggak akan bisa menghasilkan sesuatu kalau memang Allah belum ridho terhadap itu semua. Kalau Allah belum menentukan kita begini, ya enggak bisa. Semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Sarah Al-Hikam itu beliau katakan sawabikul himam la tahriku aswaral aqdar. Sehebat apapun cita-cita yang kamu lakukan tidak akan mampu menembus tirai-tirai takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Kalau Allah belum menentukan. Kan ada orang yang dari pagi berangkat sampai pulang malam. Rezekinya begitu-gitu aja. Ya. Tapi ada orang yang kerjaannya nyantai banget. Tapi rezekinya berlimpah. Ada orang yang jago ekonomi. Jago kalau udah ngitung-ngitung uang. Tapi hidupnya masih biasa-biasa aja. Ada orang yang bodoh kadang-kadang yang gak ngerti sama sekali tentang ekonomi. Hidupnya lebih kaya. Kok bisa ya? Iya. Karena soal rezeki itu Allah yang menentukan. Bukan jabatan seseorang ataupun kemudian status sosialnya. Bukan karena titelnya dia sekolah. Bukan. Makanya ketika Allah ditanya, ya Allah, hambamu yang ngerti tentang ekonomi, kenapa hidupnya begitu-begitu aja ya Allah. Sementara ada yang gak ngerti apa-apa. Yang barangkali tolol, bodoh. Tapi kok rezekinya alhamdulillah gitu. Itu apa jawaban Allah? Allah bilang bahwa soal itu Allah yang menentukan. Bukan titelnya dia, bukan sekolahnya dia, tetapi Allah yang menentukan semuanya. Makanya kita nggak bisa kalau udah mengeluh begitu. Maka ketika kita mengeluh di dalam hidup ini, maka sesungguhnya dipertanyakan ucapan raditu billahi robba, bahwa kita ridho terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Maka kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, orang yang kalau sudah mengucapkan raditu billahi robba, lazimahu ayyardha bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu wa bimurri qodaihi. Maka sudah seharusnya apapun yang menjadi ketentuan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap dirinya, sekalipun itu pahit, maka dia harus menerimanya, harus ridho terhadap ketentuan itu. Kan begitu cara Allah kadang-kadang memberikan kebaikan kepada hambanya itu. Yang kadang-kadang si hamba kalau belum mengerti, ya begitu ngeluh. Kan Allah itu kadang-kadang memberikan kemuliaan orang itu kan jalannya nggak mesti dia jadi orang kaya, nggak mesti. Walaupun ada juga orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, kadang-kadang wasilahnya dia jadi orang kaya. Ada juga orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, wasilahnya dia jadi orang miskin. Makanya kalau kita jadi orang kaya, kita selalu, ya Allah, mudah-mudahan kekayaan yang kau anugerahkan kepadaku ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah di mana engkau memberikan kemuliaan kepadaku ya Allah. Begitu. Pun kalau seandainya kita diberikan kemiskinan oleh Allah, maka kita pun harus mengucapkan, ya Allah, mudah-mudahan kemiskinan ini menjadi wasilah aku engkau muliakan ya Allah. Kayak gitu.
Jadi ada orang yang kadang-kadang dimuliakan oleh Allah hidupnya dengan sehat. Maka dia manfaatkan kesehatan itu untuk selalu dekat dengan Allah. Ada juga orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan jalan sakit. Kan gitu. Kan Al-Quran udah menggambarkan tuh. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hazal Quran. Allah udah menceritakan tuh kisah-kisah yang baik yang di dalam Al-Quran tuh. Ada nabi yang diberikan kekayaan oleh Allah, yang kekayaannya itu kemudian dia mendapatkan kemuliaan dari Allah. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada juga nabi yang diberikan kemiskinan, diberikan penyakit oleh Allah, tapi itunya juga penyakitnya itu, kemiskinannya itu lalu kemudian menjadi wasilah, dia pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jadi jangan pernah ketika kita diberikan kemiskinan kita ngeluh. Ya Allah, hidup miskin banget dari dulu. Padahal kita udah buntang-banting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Hidup begini aja. Itu yang kadang-kadang kalau dia nggak tahu rahasia Allah ya begitu. Makanya Allah katakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kalian sesuatu itu tidak enak, tapi Allah memberikan sebuah kebaikan di dalamnya. Kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyaqna'a bima qasamahu lahu minar rizqi. Orang kalau sudah mengucapkan raditu billahi robba, maka dia harus mampu bersikap qanaah terhadap rezeki yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Nggak ngeluh lagi soal rezeki tadi itu. Nah, kita kan tahu nih, Allah kasih rezeki kita kan jalannya macam-macam tuh ya. Saya selalu mengungkapkan itu. Ada yang jalannya melalui kasab. Kan begitu dalam perspektif tasawuf itu Allah memberikan rezeki kepada hambanya itu ada jalannya kasab. Kasab itu orang yang mencari rezeki Allah tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Udah berangkat pagi pulang malam, nggak pernah melibatkan Allah dalam pencarian rezekinya itu. Yang kedua ada yang namanya ikhtiari. Ikhtiari itu orang yang mencari karunia Allah dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kita kadang-kadang malam kita doa Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an mubaraka. Ya Allah karuniakan kami, karuniakan aku ya Allah rezeki yang berlimpah lagi penuh dengan keberkahan. Pagi-pagi kita berangkat mengucapkan tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Naik kendaraan bismillahi majreha wa mursaha. Kendaraan melaju kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Kita baca itu dalam pencarian rezeki kita dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini manakala dia diberikan rezeki oleh Allah, dia sadar kalau ada sebagian rezekinya milik orang lain lalu kemudian dia sedekahkan. Itu namanya ikhtiari. Tetapi ada lagi soal rezeki ini di mana Allah mendatangkan rezeki itu kepada si hamba tanpa dia mencari. Nah ini yang disebut dengan makom tajrid. Orang yang didatangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang yang seperti ini makomnya beda sama kita. Ya, kalau kita ini kan makomnya ikhtiari, ya, doa, kerja. Nah ini ada orang-orang yang didatangkan rezekinya oleh Allah tanpa dia bekerja. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Banyak. Itu para ulama-ulama, para kiai-kiai di pesantren itu kan kadang-kadang ada yang kiai cuman duduk aja. Tahu-tahu Allah berikan dia rezeki berlimpah. Ya, saya punya guru itu. Dia ya duduk aja zikir. Kalau malam dia zikir itu Dalailul Khairat. Ya sekian ribu baca salawat.
Itu kalau di rumah itu tamu nggak pernah tuh berhenti itu. Ada yang pejabat dari mulai tingkat lurah sampai yang sekelas tingkat para pejabat tinggi itu datang. Ya kalau dia udah pada datang, kan Allah udah datengin rezeki namanya. Makanya dia ngedirin pesantren nggak perlu lagi minta-minta itu. Allah datangkan rezeki, itu namanya makomnya tajrid. Nah, makom tajrid ini nggak sembarangan. Dia sudah melalui proses ikhtiari dulu, baru kemudian makom tajrid. Kita pernah dengar tuh ya, kisahnya Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Ya, pernah dengar tuh kan? Bagaimana Imam Malik menceritakan kepada Imam Syafi'i bahwa rezeki itu ada dua. Ada yang dicari, ada juga yang Allah datangkan sendiri. Nah, Imam Syafi'i ini terlalu rasional. Enggak Tuan Guru, yang namanya rezeki ya pasti kita cari. Akhirnya Imam Syafi'i pulang dari Imam Malik. Di tengah perjalanan Imam Syafi'i dipanggil sama petani anggur. Mas, kesini mas. Ada apa? Tolong bantuin saya manen anggur. Nanti saya akan kasih upah kalau udah selesai. Imam Syafi'i bantulah si petani anggur itu sampai selesai memanen anggurnya. Selesai memanen anggur, Imam Syafi'i sesuai dengan kesepakatan diberikanlah hadiah sebagai upah dari dia membantu petani anggur itu memanenkan anggurnya. Dikasih anggur yang gede-gede. Gembiranya itu Imam Syafi'i sampai dia datang lagi ke rumah gurunya. Dia cerita sama gurunya, Tuan Guru nih saya dapat rezeki alhamdulillah. Dengan wasilah saya bekerja. Tadi ada petani anggur minta saya ngebantu memanen anggurnya. Dan alhamdulillah saya dapat rezeki. Begitu kata Imam Syafi'i. Imam Malik pun tersenyum. Kata Imam Malik, iya Syafi'i, tadi juga saya kepikir enak kali ya makan anggur gede-gede. Ternyata Allah datangkan anggur itu melalui Imam Syafi'i. Imam Malik kerja enggak? Enggak kerja. Tapi Allah datangkan rezeki wasilahnya melalui Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu termasuk bagian dari ikhtiari, Imam Malik itu tajrid.